Ya, pemerintah akan mulai menggelar makan bergizi gratis bagi para pelajar mulai jenjang PAUD hingga jenjang SMA. Dan bagaimana dengan persiapan-persiapan yang dilakukan pemerintah dan berapa target sasaran dalam tahap pertama ini? Kami mengajak Anda berdialog langsung dengan Dede Prayudi. Ini adalah juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat siang, Mas Uki. Selamat siang, Mas Uki. Ya, selamat siang, selamat siang. Selamat ya, ini lagi sibuk-sibuk ya, masih jelang kick off. Untuk kick off besok, Mas, ini wilayah mana dulu? Ya. Kemudian apa yang nanti akan disasar dulu? PAUD dulu atau SMP atau seperti apa? Ya, jadi untuk kewilayahan ini sudah tersebar di sekitar 27 provinsi di Indonesia, ya. Dan untuk penerapannya sendiri tanggal 6 Januari alias besok, ya, itu kita akan buka secara bertahap. Artinya begini, untuk di tanggal 6 ini sudah ready, ya, antara sisi dapur umum yaitu SPPG, bukan dapur umum, kami menyebutnya dapur MBG, ya, yaitu SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, ya, dengan perangkat-perangkat desa, dengan juga sekolah-sekolah, ya, ini sudah akan kick off sekitar 150 SPPG. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, karena kesiapan ini kan nggak hanya di SPPG saja. SPPG yang sudah siap sebenarnya ada 500, ya. Namun misalnya ada sekolah yang baru masuk itu tanggal 6 Januari, ada yang besok dan lain-lain. Nah, ini setiap hari bertambah terus nih, setiap hari bertambah terus, ya. Misalnya hari ini di tanggal 6 ini ada 150 SPPG, besok akan bertambah menjadi sekian, besoknya lagi bertambah jadi sekian. Namun kami rencanakan di bulan Maret ini akan aktif sebanyak 937 SPPG yang akan melayani sekitar 3,2 juta. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita atau PAUD, ya, juga anak-anak SD dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat. Kata sederajat ini mengacu kepada karena sebagian dari mereka itu disalurkan oleh pesantren. Demikian, Mas Anggi. Oke, jadi dilakukan secara bertahap dan targetnya nanti Maret itu sekitar 3,2 juta begitu ya, Mas Uki, jumlah penerima manfaat dari MBG ini. Nah, Mas Uki, kalau bicara soal standar menu ataupun kandungan gizi dari makanan bergizi gratis yang diberikan, seperti apa standarnya dan pengawasannya bagaimana, Mas? Ya, kalau standar menu sendiri ini disesuaikan dengan kearifan lokal. Tapi yang kita punya itu adalah standar kandungan gizi, ya. Jadi memang sudah ditetapkan. Itu kalori itu antara 600 sampai 700 kalori misalnya. Lalu juga harus ada karbohidratnya sekian gram, harus ada proteinnya sekian gram. Dan amanah dari Presiden Prabowo adalah harus ada yodium dan zat besi. Nah, sekedar informasi aja, zat besi ini adalah sebuah kandungan untuk menambah konsentrasi anak-anak, ya, ketika sedang proses belajar mengajar. Nah, itulah dia soal kandungannya, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk karbohidrat sendiri kalau kita berbicara menu ini bisa berbeda-beda. Misalnya di Papua nanti akan salah satu titiknya tuh ada di Merauke, Mbak, ya. Itu kemungkinan besar akan disajikan sagu, ya. Di daerah lain mungkin penghasil singkong, maka karbohidratnya adalah singkong. Sementara di Pulau Jawa ini kemungkinan besar, ya, pemenuh kebutuhan karbohidratnya ini adalah beras. Jadi semuanya disesuaikan dengan kearifan lokal, ya, semuanya disesuaikan dengan suplai bahan baku yang terdapat di desanya masing-masing sesuai dengan tadi cuplikan berita, ya, dari Pak Mendes, dari Pak Menkop, itu memang sudah tepat sekali karena semuanya disalurkan oleh penyuplai bahan masing-masing, petani masing-masing daerah, peternak masing-masing daerah, pekebun masing-masing daerah yang diorganisir, yang dikelola oleh dua hal, yaitu yang pertama pihak BUMDes, lalu yang kedua adalah pihak koperasi, untuk kemudian bahan baku tersebut dikirim ke SPPG tadi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, untuk makanan tersebut diolah. Demikian, Mbak. Baik. Mas Uki, itu kan dari yang pihak untuk sekolah, ya. Kalau nanti untuk yang ibu-ibu menyusui ini nanti akan dibagikannya lewat mana nih? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi program makan bergizi gratis atau MBG ini adalah program yang mengaktifasi secara besar-besaran posyandu.
Jadi selama uji coba, kawan-kawan di BGN sudah bekerja siang malam ya untuk memastikan bisnis conduct, untuk memastikan cara-cara penyaluran distribusi makanan. Yang dimana ini melibatkan kader-kader Posyandu. Gitu. Jadi saya juga kemarin ini hari Jumat ya melakukan rapat dengan kawan-kawan dari Badan Gizi Nasional. Saya bertanya, ini makanannya diantar atau ibu-ibu yang datang ke Posyandu. Nah, lalu mereka mengatakan untuk seminggu 2-3 kali memang ibu-ibu tersebut yang datang. Namun di luar konteks ibu-ibu yang datang, ini makanan ini diantarkan loh, diantarkan. Dan saya tanya, lalu kalau diantarkan artinya ini tray-nya bagaimana nih? Apakah dijemput lagi atau orang yang diantarkan tadi kemudian setelah makan itu mengembalikan tray-nya gitu. Ternyata antara dua jawabannya, antara tray-nya itu dijemput lagi oleh kader-kader Posyandu atau memang makannya itu ditungguin untuk ibu hamil yang betul-betul sudah tidak bisa sudah tidak bisa bermobilitas lah ya karena kehamilannya mungkin sudah cukup besar. Tapi yang jelas penyaluran untuk ibu hamil dan balita itu akan dilakukan melalui aktivasi Posyandu besar-besaran. Demikian Mas. Oke. Jadi sudah dipastikan ya rantai distribusinya ini sudah ada begitu sehingga nanti pelaksanaannya bisa lancar. Nah, Mas Uki, sekarang ini kan kita juga mendengar ya ada beberapa modus-modus yang mengatasnamakan program makan bergizi gratis dan itu tentunya merugikan masyarakat juga yang harusnya menerima. Bagaimana pengawasannya dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, Mas? Oke, pertama-tama soal pengawasan dulu ya. Memang betul ya, belakangan ini marak sekali. Saya pribadi seringkali ditelepon oleh kawan dari ibu saya misalnya, atau kawan dari kawan saya, atau bahkan kawan saya sendiri. Juga kawan-kawan di kantor kami, di BGN, banyak sekali menerima telepon apa betul ini dari BGN atau bukan, ya apa betul yayasan ini terdaftar atau tidak. Ini perlu saya katakan sekali lagi, bahwa mitra Badan Gizi Nasional itu mendaftar melalui website pgn.go.id. Ya, saya ulangi lagi sekali lagi, mitra BGN atau Badan Gizi Nasional untuk berkontribusi ke dalam program makan bergizi gratis, caranya adalah buka websitenya, lalu di situ ada terpampang besar sekali Mitra BGN dan klik di sana lalu daftarkan. Ini juga sudah saya lakukan kepada beberapa kawan saya yang memiliki kebun di berbagai daerah ya. Untuk nggak usah kamu nanya ke saya caranya seperti apa, tinggal buka aja nih website, daftar di jalur resmi. Kurang lebih seperti itu. Saya khawatir pertama kalau misalnya dapat info-info orang yang mengaku yayasan dan lain-lain, pertama saya khawatir ini yayasannya ternyata tidak benar. Atau yang kedua, misalnya benar pun ya, ini kan jatuhnya menjadi subkontraktor ya. Ini khawatirnya nanti ada markup dan juga ada penurunan kualitas makanan. Jadi ini bukan jalur yang benar dengan cara-cara yang tadi. Yang benar itu adalah melalui website. Nah, terkait dengan penindakannya sendiri ya, kami juga sudah berkoordinasi dengan BGN. BGN sudah bekerja sama dengan para pihak kepolisian untuk sekarang mengejar para pelaku terduga penipuan atau fraud ini, Mbak. Jadi ini bukan masalah sepele bagi kami, ini adalah masalah serius karena program makan bergizi nasional ini adalah program unggulan Presiden Prabowo dan di dalam pelaksanaannya tidak boleh ada ekses-ekses yang merugikan masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, Mas Uki, terakhir Mas, kalau ingin ngadu nih ketika dapat makanannya ternyata tidak sesuai, itu kemana nih Mas? Ya, jadi begini, untuk setiap hari menu makanan itu sebenarnya sudah ada terpampang di SPPG di sebuah layar, yang dimana layar ini adalah bagian integral dari sistem IT yang tersambung ke BGN Pusat dan juga ke kantor kepresidenan. Nah, di layar ini sudah ditulis bahwa hari ini menunya apa dan kandungannya itu apa saja. Dan di bawahnya sudah dibuat berapa banyak ya, dan kemudian murid atau jumlah penerima manfaat berapa banyak, lalu sudah diantarkan berapa banyak, lalu sudah sampai diterima oleh penerima manfaat berapa banyak. Nah, kalau ya, jadi kalau dengan sistem IT yang kami sudah miliki ini seharusnya sudah sangat kecil sekali ya ruang-ruang untuk di mana makanannya ternyata dikurang-kurangi nilai gizinya, atau makanannya misalnya
kurang dari apa yang sudah menjadi standar gizi yang kami harapkan dan lain-lain. Tapi kalau masih ada juga, silakan, ini yang paling gampang deh, ramaikan aja di sosmed, ya. Karena pemerintah zaman sekarang ini melek sosmed semua, ya. Atau kalau misalnya melalui jalur formal, silakan laporkan ke lapor.go.id. Nah, kurang lebih seperti itu. Sosmed ini bisa aplikasi X, bisa aplikasi Instagram, bisa aplikasi, semuanya bisa kok. Jadi ramaikan saja di sana kalau memang kurang, ya. Tapi kami dapat mengatakan bahwa kemungkinan untuk terjadi pengurangan gizi, ya, itu sudah kami minimalisir, ya, dengan adanya sistem IT tadi, yang dimana itu terpusat tersambung ke Kepresidenan dan juga Badan Gizi Nasional Pusat. Demikian, Mas. Oke, Mas, mudah-mudahan niat baiknya ini semua berjalan dengan baik. Besok sudah mulai kick off, dilancarkan semuanya. Kalaupun ada yang kurang-kurang, kita evaluasi bersama. Tujuannya adalah untuk membuat anak-anak Indonesia bergizi, begitu dapat gizi yang baik begitu. Mas Dede Prayudi, terima kasih atas penjelasannya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.